surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I'm yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. You are mine. Yes. Now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Come on. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari sembah Dia. Puji Tuhan, shalom, shalom. Senang sekali kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan yang setia mengikuti program MRS Bertanya. Kita bertanya hal-hal yang sehari-hari, kita bertanya hal-hal yang praktis. Bahkan ada beberapa narasumber yang lalu berkata, kok nggak ada ayatnya? Kita nggak bahas ayat, kita justru bahas bagaimana keseharian dalam kehidupan kita. Yang mana minggu yang lalu saya sudah bicara dengan Karoli, seorang petugas pemadam kebakaran, yang mana sampai pada sebuah titik dari awal perekrutan. Anda bisa dapati di episode Selasa yang lalu, dan juga setelah itu pengalaman pertama memadamkan, kedua, ketiga, yang mana sampai sebuah titik ternyata api itu punya watak, api itu punya karakter, api itu punya sifat, yang tentunya ini didukung oleh teori pastinya. Tetapi dari 2,5 tahun Karoli menjadi petugas pemadam kebakaran yang sudah berulang kali memadamkan kebakaran-kebakaran yang ada di DKI. Seperti apa teori dan prakteknya mengenai watak, sifat, dan karakter api itu? Ya, jadi kita mempelajari perilaku api untuk perilaku api. Perilaku api. Mantap bahasanya. Perilaku api. Oke. Perilaku api. Ini saya didapatkan di pendidikan yang selama 2 minggu itu. Jadi ini adalah pelajaran paling basic, Kang, untuk seorang petugas pemadam kebakaran. Jadi ada api dan ada kebakaran. Itu dua hal yang berbeda. Jadi api itu adalah reaksi rantai kimianya. Yang di dalam api itu ada 3 unsur. Yang pertama itu oksigen, yang kedua panas, yang ketiga bahan bakar. Bahan bakar yang walaupun di situ belum tentu ada bensin, belum tentu. Yang walaupun di situ belum tentu ada gas. Tetapi sebetulnya kalau kita ngelihat pemikirannya, perilaku itu, di antara 3 ini 2 sudah terpenuhi pasti kebakaran terjadi. Enggak. Harus 3.
Jadi bahan bakar itu sebenarnya bukan selalu tentang cair, tapi kayak gini meja itu udah termasuk bahan bakar. Segala ngerti. Yang mudah terbakar, itu termasuk bahan bakar. Kayu, plastik. Oke. Jadi seperti yang beberapa minggu yang lalu viral, gedung besar di selatan kota Jakarta. Tentu di kantor itu karena hari Minggu kalau tidak salah, atau hari libur kalau tidak salah, terbakar, tentunya tidak ada bensin. Namanya juga kantor, tetapi pasti karena kantor di situ ada kertas. Itu termasuk bahan bakar. Oke, perilaku api. Gimana? Perilaku api itu ada 3. Jadi untuk terbentuknya sebuah api ada 3 unsur. Yang pertama oksigen. Jadi kayak kita sekarang ini, oksigen kita tuh 21%. Sekarang nih posisi kita sekarang nih 21%. 21%. Api bisa menyala sempurna, api bisa menyala mantap, kita bisa bilangnya mantap. Itu kalau oksigennya seperti ini. Jadi api itu membutuhkan 16% untuk dia bisa bernyala. Di bawah 16% dia nggak akan nyala. Jadi kalau kita lihat ada kebakaran kompor, ibu-ibu lagi goreng lupa ditinggal. Itu kan cara pemadamannya tradisional melalui handuk, ditutup dan lain-lain. Itu mematikan oksigennya, Pastor. Mengurangi oksigennya. Untuk agar oksigennya di bawah 16%, sehingga secara otomatis objek yang terbakar itu mati. Terus? Betul. Terus yang kedua itu ada bagiannya itu dari bahan bakar. Bahan bakar ini harus terkena panas dulu. Jelas. Jadi kalau misalnya kayu yang terbakar, dia nggak bisa menyala sendiri, harus ada panasnya. Jelas. Nah itu kita udah tahu semuanya. Kalau yang ketiga itu tentang panasnya ini. Panas ini bisa dari beberapa hal. Terutama untuk yang pertama itu pemanasan resistor. Kita biasa pakai gadget. Terutama anak-anak muda yang mungkin ngecas handphone dan sambil dimainin. Kenapa handphonenya panas? Karena itu terus dan kita main terus. Dua sisi. Yang satu in, yang satu out. Terus ada beberapa kasus handphone meledak, yaitu karena terlalu panas. Jadi panas menghasilkan percikan dan ada oksigen yang cukup, akhirnya dia meledak handphonenya. Yang kedua itu arus bocor, mungkin kabel yang nggak standar dan lain-lain. Yang ketiga itu percikan. Percikan itu kayak tadi saya bilang, itu setelah ada yang itu ada percikan. Ada percikan kayak gitu. Yang keempat itu listrik statis. Ini alam biasanya, Kang. Nah, kalau sebelah kita sebelah ke percikan dulu. Sekarang apa aja yang bisa mercik? Percikan itu banyak. Yang pertama listrik itu paling, kalau kita tidak memakai alat-alat yang standar, kadang kita kan pakai kabel roll atau beli terminal T atau lebih murah, lebih simple gitu, tapi itu lebih mudah untuk menghasilkan percikan api karena tidak tahan panas. Gitu. Jadi kalau lebih aman mungkin pakai kabel roll ataupun diatur listrik colokannya satu aja. Kan sebenarnya sudah disediakan satu colokan satu kotak itu satu ya, Pastor ya sebenarnya. Itu by design berarti ya. Sebenarnya gitu. Kenapa harus dicabangin lagi? Harus ada jadi 3. Pakailah T. Kenapa dicabangin kan? Kenapa dicabangkan? Karena sebetulnya didesain untuk jadi satu, bukan untuk jadi 3. Terus? Lalu ada lagi kayak microwave itu sebenarnya. Sebentar. Sebelum ke microwave. Kalau misalnya yang tadi jadi 3, tapi karena kondisi yang paling aman, tentunya yang T tidak aman. Yang aman apa? Kabel roll. Alasannya? Kabel roll itu listriknya tidak numpuk ya, Kang. Kalau T itu kan kita tahu masuk dari sini, dan dari sini. Lebih cepat panas. Kalau kabel roll lebih sejajar. Jadi dia lebih nggak terlalu panas. Walaupun tetap resiko pasti ada. Tapi itu lebih mengurangi dari resiko kebakaran sih.
Ya oke, ngerti. Jadi percikan itu tadi kembali bisa saja si handphone Bisa. atau kabel T, Colokan T ya. dan colokan itu, dan itulah memang probabilitas risiko besar dan mungkin dari statistik yang dimiliki oleh pemadam kebakaran, berapa persen kasus yang seperti itu? Listrik sering banget cukup sering karena sering ditinggal pemiliknya ya. Rumah yang sering ditinggal pemiliknya sementara TV masih tercolok kayak gitu-gitu kan, dengan kabel yang nggak standar ataupun pakai terminal colokan T tadi. Sering waktu itu ada kasus kita padamin dan pemiliknya itu nggak ada. Oke. Nggak ada, kosong. Tapi kok bisa kebakaran gitu kan? Itu berarti ada salah satu faktor di antara yang tadi saya bilang itu. Oke, ngerti. Oke, listrik statis itu apa? Microwave kenapa? Kalau microwave itu penghasil panas ya. Oh jelas. Sering ditinggal, padahal microwave-nya udah bunyi misalnya kan. Kita atur 10 menit atau berapa menit, tapi kita nanti tunggu dulu gitu. Itu bisa sama kayak ninggalin pas masak, sama itu microwave. Menghasilkan panas dengan oksigen yang cukup, terjadilah api. Oke. Nah, sekarang dengan energi panas, listrik, apakah jadi ini sudah termasuk perilaku? Belum, ada lagi ada beberapa. Nah, ini bahan bakarnya yang tadi kita udah bahas. Nah, setelah 3 tadi, udara, panas, bahan bakar, untuk terjadi api itu ternyata ada lagi Kang, namanya itu reaksi rantai kimia. Itu setelah pengembangannya. Tadinya kan cuma ada 3 unsur, dikembangkan sekarang ada 4. Udah jadi api nih. Iya. Oke deh. Iya. Jadi 3 unsur ini harus ada yang mempersatukan mereka untuk menjadi api gitu. Yang lebih besar. Yang menjadi api, ya lebih besar lagi, terutama kebakaran kan. Nah itu disebut reaksi rantai kimia. Ini mempersatukan 3 unsur ini, jadilah mereka nyala. Dan apa chemical chain reactornya itu apa bentuknya apa? Itu hanya sebuah gabungan gitu loh Kang. Jadi itu sebuah istilah bahwa kalau 3 ini menyatu, bom, nyala. Terus kita bisa lihat kayak contoh kertas yang dibakar satu sisi, tapi semuanya bisa habis. Betul. Itu kan menjadi satu rantai kimia. Termasuk kebakaran yang tadinya hanya di ruangan menjadi satu rumah. Oke. Itu yang menyebabkan kebakaran, adanya reaksi rantai kimianya ini, mempersatukan 3 unsur ini. Terus habis itu ada apa lagi? Ya, ada resiko. Kita ngomongin tentang kebakarannya ini. Jadi kebakaran ini setelah 4 unsur ini terjadi, nah kebakaran ini adalah resiko dari api tersebut yang nggak dikehendaki, yang nggak terkendali, dan menyebabkan kerugian, apapun kerugiannya, material, nyawa, itu artinya sudah menyebabkan kerugian. Jelas. Nah, kalau nggak ada kebakaran menyimpulkan keuntungan kecuali sengaja dapat klaim asuransi. Iya. Terus ngomongin klaim asuransi ya Kang ya. Ada juga sebutannya di pemadam. Karena kita ini nggak mau tahu ya soal motif seseorang untuk mungkin klaim asuransi ataupun sengaja membakar. Yang penting api nyala padamin. Api nyala padamin, selesai kita pulang. Itu ada sebutannya kalau dalam pemadam itu arson. Arson itu sengaja membakar, sabotase, atau sengaja ingin mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi. Iya, itu sebutannya. Jadi kita juga nggak diberikan untuk investigasi dalam kasus seperti kejaksaan kemarin, karena itu adalah domain ranahnya polisi. Iya. Oke. Benar. Itu jadi, tapi kepala dinas saya bilang kalau dibutuhkan dari pemadam sangat siap gitu untuk mengetahui, memberikan saksi, informasi apa yang sedang terjadi ketika mereka datang ke sana dan memadamkan. Terus ada apa lagi? Ya, selanjutnya ada klasifikasi kebakaran. Jadi kebakaran itu dibagi ada 4 sebenarnya. Kelasnya Kang.
Ada 4 kelas. Ada 4 kelas kebakaran. Iya, tapi umumnya 3 karena yang keempat ini jarang. Yang pertama kelas A, yaitu kelas benda-benda padat. Oke. Benda padat, semua benda padat terbakar. Iya, Kelas A. kecuali logam. Oke. Kecuali logam itu termasuk dari kebakaran kelas A. Oke. Kelas B itu cair, gas, bensin, solar dan lain-lain, semuanya itu kebakaran. Yang C itu listrik, kebakaran kelas C. Ini paling sering. Paling sering sebenarnya. Dan mungkin juga yang sengaja pun mengatakan bahwa ini adalah korsleting. Korsleting listrik. Kalau lebih sering lagi ke ibu-ibu tentang kompor gas meledak ya, LPG meledak itu sebenarnya kalau saya mau luruskan bukan LPG yang meledak, Kang. Bukan si LPG yang di bawah meledak. LPG itu udah didesain oleh pemerintah, itu sangat kuat. Dan belum ada sebenarnya kasus meledak tabungnya, itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah kebocoran gas menuju ke si bisa. Oke. Tapi lebih banyak kebocoran gas yang nggak disadari oleh pemiliknya. Oke, jadi sebetulnya itunya di-on-in, udah gitu gasnya nyala, ada percikan api, ada oksigen, boom. Kadang mereka berpikir kayak gini ya, di dapur gua nggak ada percikan api gitu, tapi ada salah satu langkah yang mereka mungkin cukup salah lang. Jadi saat kita mulai ke dapur ada mencium bau gas gitu, Kang ya. Sebenarnya gas itu nggak berbau, tapi dari pemerintah diberikan bau untuk supaya kita tahu, di sekitarnya mendeteksi bahwa ada gas bocor. Ada gas bocor. Pas kita ke dapur gelap lampu, kita nyalain listrik, cekrek, nyalain lampu. Itu menjadi suatu percikan untuk gas itu meledak. Jadi pas udah bocor, Kang, gas itu ada di bawah, naik, gitu kan? Bulat. Gas itu nggak di atas, gas di bawah. Nah si percikan tuh, kalau percikan lampu kan lampunya di mana di? Iya, tapi itu memicu listrik dan itu jadi memicu api untuk disambar oleh gas itu. Ngerti? Itu yang salah. Makanya kadang kalau orang bertanya pemerintah gasnya jelek dan lain-lain, sebenarnya bukan gasnya, tapi bukan tabungnya, tapi ada kebocoran dan tidak disadari oleh si orang rumah tersebut. Dan mereka saran saya kalau ada bau gas, yang pertama adalah buka ventilasi selebar-lebarnya, pintu dan lain-lain. Yang kedua, jangan mematikan yang nyala, jangan menyalakan yang mati. Jangan menyalakan yang mati. Jangan mematikan. Jadi kalau ada lampunya nyala, ya udah biarkan saja. Kalau lampunya mati, biarkan saja. Kalau lampunya nyala malah kita matiin, memacu percikan juga. Yang ketiga, setelah itu buka regulatornya, Kang. Jangan panik. Itu aman. Buka regulatornya, tarik, kita bawa gasnya ke ruang yang terbuka. Aman. Gitu. Nah, lanjut. Nah, di lapangan ada sebuah resiko yang sangat besar selain dari ya mungkin ada tertimpa dan lain-lain ya. Yaitu namanya backdraft. Jadi backdraft ini ada satu keadaan di mana kalau satu kamar itu kan kita sering tutup pintu ya. Artinya oksigennya agak mulai menurun. Jadi waktu itu ada kebakaran, mulai ada api. Nah, tapi apinya ini nggak jadi, Kang. Karena kayak saya nggak bilang oksigennya di bawah itu. Jadi kita nggak sebut ini api yang sempurna atau api yang mantap, itu nggak jadi. Yang ada itu asap yang tebal, hitam, tapi nggak ada apinya. Nah, pas kita cari titik apinya bahwa di kamar tersebut, buka pintu, otomatis ini juga jadi masalah. Beberapa ruko, beberapa kamar nggak ada kuncinya kan. Contoh ada beberapa ruko yang di teralis ya. Di teralis itu cukup menyusahkan petugas juga. Ada kamar yang nggak ada kuncinya, orangnya lagi di mana, otomatis kita harus jebol. Nah, dalam keadaan kayak gitu kita jebol pintu itu, jebret, oksigen masuk. Oksigen masuk, disambut oleh asap itu menjadi satu ledakan. Itu yang disebut backdraft. Itu yang kayak di film-film ya? Iya, ada filmnya backdraft ya. Iya, itu kayak gitu. Itu merupakan satu resiko yang kalau bisa sangat berhati-hati soal itu.
backdraft itu. Karena lukanya sangat cukup serius karena ledakan, Kang. Dan itu langsung ke kita ada di depannya. Ya. Enggak kita dari samping atau gimana. Kita ada persis di depannya dan ledakannya ke arah. Kita kan pasti arah kita. Nggak mungkin begini. Iya. Udah pasti itu ke arah kita. Makanya itu harus berhati-hati sebagai seorang petugas. Boom. Dan itu adalah perilaku. Iya. Oke. Wah, senang sekali. Saya yakin jemaat Tuhan yang setia dengan MRS Bertanya diperkaya hari ini dengan pemaparan, pemikiran, juga ada nasihat supaya semua kita bisa meminimalkan kemungkinan risiko yang ada di rumah kita, yang mana kerugian bisa bukan hanya kepada harta benda tetapi juga kepada nyawa kita. Karoli, thank you untuk dua episode ini. Saya diperkaya. Dan saya akan berdoa singkat saja untuk para jemaat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk Karoli, terima kasih untuk hidupnya, terima kasih untuk pelayanannya. Dan kami tahu dimanapun dia berada, dia melayani Tuhan. Dia tetap dipakai untuk gereja ini, untuk menjadi youth pastor, teen pastor. Dan kami percaya dia akan menjadi suratan terbuka dan dinikmati oleh banyak orang. Dan menjadi doa kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tips-tips dari Karoli kami tangkap agar kami bisa meminimalkan kemungkinan buruk terjadi di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus, pelindunganmu sempurna, hikmatmu sempurna. Amin. Amin.